Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu di dalam ibadah. Kami mohon kepadamu, tolonglah kami semua. Kami akan sama-sama membaca firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menguasai hati pikiran kami. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami agar kami mengerti bagian firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini dan memberikan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai ruangan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu keluarga yang hidup di dalam kasih karunia. Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan sama-sama melihat. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 seharusnya ada di Ya saudara, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Karena beberapa ayat, hanya 5 ayat, saya rindu kita membaca bersama-sama. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus. Saudara, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi hari ini kita belajar satu tema yang sederhana, yaitu keluarga yang hidup di dalam kasih karunia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat, saudara, ada masalah ya. Oke. Ya. Saudara, kita akan sama-sama kembali ke perenungan kita pada hari ini. Keluarga adalah anugerah Tuhan, tempat kita bertumbuh di dalam iman, tempat kita bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kalau hari ini saudara masih ada orang tua, itu anugerah Tuhan. Kalau hari ini saudara dipercayakan anak atau cucu ataupun menantu di dalam keluarga, itu adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, keluarga adalah tempat di mana kita mengalami kasih Tuhan dan juga mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita jujur di dalam perjalanan kita, seringkali keluarga bukan menjadi tempat kita melihat anugerah Tuhan. Tetapi di dalam keluarga kita sulit untuk mempraktekkan kasih atau mempraktekkan firman Tuhan. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena mungkin antara suami, istri, anak ke orang tua, kalaupun itu ada menantu ataupun cucu di dalam satu rumah, kita melihat kehidupan masing-masing dengan mata jasmani kita. Kita hidup apa adanya.
kekurangan kita, kegagalan kita, karakter kita yang asli, semua muncul dengan nyata di tengah-tengah keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini seringkali tanpa kita sadari akan menimbulkan kekecewaan, bisa menimbulkan kemarahan, bahkan juga bisa menimbulkan kepahitan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kitab surat Kolose ini akan menolong kita melihat bagaimana kita sebagai anggota keluarga bisa hidup, bisa melihat kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan dan bertumbuh bersama-sama. Saudara, 3 hal yang akan kita lihat pada pagi hari ini adalah bagaimana identitas kita di hadapan Tuhan, kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. Kemudian kita akan mengenakan identitas baru dan juga bagaimana kita menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Saudara, mari kita melihat pertama-tama di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, saudara-saudara, mengatakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Nah, surat Kolose ini saudara ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang Kristen yang ada di Kolose, dan jemaat Kolose itu adalah jemaat yang masih muda, baru, orang Kristen baru percaya. Nah, sekumpulan orang Kristen baru percaya itu masuklah ajaran sesat. Selain percaya Tuhan Yesus, masih ada ajaran yang lain harus ditambah dengan perbuatan baik. Tambah ini, tambah itu dan sebagainya. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat untuk meneguhkan mereka, memberikan mereka satu nasihat bagaimana mereka harus hidup di hadapan Tuhan. Dan mereka sesungguhnya mereka memiliki identitas baru di dalam Kristus. Mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka dikuduskan oleh Tuhan. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai juru selamat di dalam hati kita, dan kita dipilih, dikuduskan, dikasihi, saat itu Tuhan memberikan kepada kita identitas baru. Saudara, identitas ini bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya kebaikan, bukan karena kita punya prestasi, bukan karena usaha manusia, tetapi murni karena belas kasihan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memahami hal ini saya akan membacakan buat kita di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sangat jelas dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita harus memahami Allah yang besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak terbatas itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dikatakan Dia memilih kita, menetapkan kita, menguduskan kita supaya kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Saudara, Allah yang memilih, Allah yang menguduskan, Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Inilah status kita sebagai anak Tuhan. Sekali lagi, identitas ini bukan karena usaha atau kemampuan kita atau prestasi kita, tetapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara, saya menjelaskan sedikit tentang Allah memilih. Ketika Allah memilih, sekali lagi, bukan karena Bapak, Ibu, saudara dan saya layak di hadapan Tuhan, tetapi murni karena anugerah Tuhan. Kemudian kita dikatakan dikuduskan, itu artinya kita dipisahkan, disucikan di dalam Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi murni karena kematian Kristus di atas kayu salib. Kemudian yang ketiga dikatakan kita dikasihi. Identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita anak-anak Tuhan yang dikasihi secara permanen.
Kita dikasihi secara permanen. Bukan 1 hari, bukan 1 tahun, tetapi selama-lamanya bagaimanapun keadaan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita orang-orang yang berdosa, orang yang tidak pantas menerima anugerah itu. Tetapi Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu kepada saya dan saudara. Saudara dan saya dipanggil bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan berdasarkan prestasi kita, tetapi murni karena kasih karunia Allah. Identitas kita di dalam Yesus Kristus, inilah yang akan membentuk karakter kita hari lepas hari ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, saya dan saudara tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Tetapi dengan pekerjaan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk diubahkan dari hari ke hari. Saudara, kalau saudara yang sudah membaca buku Kalibrasi Hati, ada satu kalimat yang mengatakan begini, saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Sesungguhnya itu kita mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Kedagingan kita begitu kuat. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada benih ilahi di dalam hati kita yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk apa? Melakukan kebenaran. Disitulah kita butuh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan hari lepas hari, karena kita sesungguhnya manusia berdosa, manusia yang lemah, manusia yang sering terpeleset, tetapi di situ kita membutuhkan Kristus untuk terus mengubah kehidupan saya dan saudara dari hari ke hari. Saudara, yang kedua kita akan melihat setelah kita memiliki identitas baru di dalam Kristus, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, sekarang kita harus mengenakan karakter baru. Kita akan membaca bagian ini dari ayat 12 bagian B. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Saudara, ini karakter yang harus kita lakukan. Mengenakan karakter baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengenakan identitas baru atau karakter baru ini, di sini kita akan melihat kata mengenakan itu gambaran seperti memakai baju baru. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan, kita banyak melakukan dosa karena masih buta secara rohani. Dosa ini kita lakukan, dosa kemarahan, dosa semuanya kita lakukan. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diperintahkan untuk mengenakan. Ya saudara-saudara, ini adalah gambaran sekali lagi seperti kita memakai pakaian baru. Saudara, ini bukan karakter manusia, ini adalah karakter yang telah diubahkan oleh Kristus. Ini adalah buah Roh Kudus dari identitas baru di dalam Yesus Kristus. Saudara, dikatakan ada lima hal disebutkan di sini tentang karakter itu. Kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau kita jujur saudara, kita bisa melakukan belas kasihan kepada orang lain tetapi terbatas. Kalau tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, saya orang yang murah hati. Kita bisa baik kepada orang, saudara-saudara, kalau dia baik kepada kita. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan ini pun kita masih melihat orang. Kita berhitung, kalau saya lakukan sesuatu kira-kira apa timbal baliknya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, inilah karakter yang sangat penting yang harus muncul di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi justru juga hal ini sangat sulit dan berat untuk dilakukan. Tetapi saudara-saudara,
Kristus akan mengubah saya dan saudara secara perlahan. Tuhan munculkan kita belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Nah saudara-saudara, di atas semuanya itu dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, sebagai keluarga kecil kita, di dalam keluarga ada konflik, dan konflik itu sering terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Kita sering mengharapkan orang lain melakukan sesuatu seperti keinginannya kita. Kita tidak mau orang lain bersalah kepada kita. Kita tidak mau orang lain melukai perasaan kita. Nah, di dalam keluarga, sekali lagi konflik pasti ada. Kesalahpahaman itu pasti ada. Hal itu saudara-saudara, kalau kita tidak dikendalikan oleh Tuhan, itu akan gampang kita hancur, kita kecewa, kita marah, bahkan bisa menimbulkan kepahitan saudara. Apalagi itu bersusun berlapis-lapis. Saudara, sebagai keluarga yang sudah mengenal Kristus, seringkali kita berpikir ya ada masalah biarlah, itu biasa, sudah biasa, nanti juga akan selesai. Sebenarnya saudara-saudara, ketika kita ada masalah, itu permukaan yang muncul. Hanya di luar yang muncul. Tetapi kita perlu menyelami kenapa terjadi masalah. Kalau misalnya saya marah, kenapa saya marah? Kalau misalnya saya tersinggung, kenapa saya tersinggung? Kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati saya, kenapa saya seperti ini? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati saya. Saudara, semua persoalan, semua masalah menyangkut kehidupan kita, itu dimulai dari hati. Hati kita perlu dibereskan, hati kita perlu diubahkan, hati kita. Setiap orang, setiap pribadi lepas pribadi, dia perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, melihat bagaimana kehidupannya, sehingga kehidupan kita dari hari ke hari sungguh diubahkan oleh Tuhan. Nah, di dalam segala keadaan saudara-saudara, kita harus memiliki respon yang benar, sabar dan mengampuni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mengampuni saudara-saudara? Karena Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Apa dasarnya kita bisa mengampuni saudara? Dasarnya Kristus sudah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Saudara-saudara, di dalam buku Kalibrasi Hati itu mengatakan begini. Kita gampang mengingat kesalahan orang lain. Kalau direnung-renungkan kehidupannya kita secara pribadi, sebenarnya kesalahan kita jauh lebih banyak dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus mengampuni seperti cara Tuhan mengampuni. Waktu seperti Kristus mengampuni. Saudara ingat ketika Kristus tergantung di atas kayu salib. Dia dicaci, dimaki, diludahi, dipermalukan dan sebagainya. Satu kata pun tidak keluar dari mulutnya untuk memaki ataupun mengutuk orang yang menghukum dia. Itu yang harus ada di hati kita saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengampuni saudara-saudara bukan karena kita mampu mengampuni. Kalau orang bersalah kepada kita mungkin sangat berat melukai hati kita. Bukan karena dia layak untuk diampuni. Tetapi karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Dosa kita yang banyak, kegagalan kita yang banyak, hidup kita yang hancur, karakter kita yang bobrok. Seringkali hidup kita mempermalukan Tuhan, mengecewakan orang lain, mengecewakan hati Tuhan. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib dan semua dosa kita telah diputihkan oleh Tuhan. Itu adalah alasan untuk kita mengampuni satu dengan yang lain. Hari ini saudara, mari kita merenung sejenak saudara-saudara. Pernahkah kita terluka? Mungkin jawabannya iya. Atau adakah orang yang sulit untuk saudara ampuni? Mungkin ada saudara. Sekali lagi,
Adakah orang yang sulit saudara ampuni masih terbayang-bayang di hadapan saudara? Mungkin iya saudara. Tetapi saudara-saudara mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Berapa banyak orang yang kita lukai? Berapa banyak orang yang telah kita lukai di dalam perjalanan kehidupan kita? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita. Kita mengerti untuk masalah pengampunan. Karena Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Mengampuni adalah tindakan iman. Saudara-saudara, sekali lagi, ketika saya dan saudara belajar mengampuni orang lain, itu adalah tindakan iman atau tindakan ketaatan saudara dan saya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa salib Kristus cukup untuk membayar semua dosa saya, dosa saudara, termasuk dosa orang yang telah melukai kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak memperhitungkan apa yang telah kita lakukan di hadapannya. Tetapi Dia mau agar saya dan saudara terus belajar mengasihi Dia, mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kita di tengah-tengah keluarga bisa bertumbuh di dalam iman. Saudara, kita akan melihat bersama-sama. Bisa tolong salah Sodoni? Oke. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan menjadi dasar dalam keluarga, di dalam perjalanan kehidupan keluarga. Hendaklah, saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus mengacu kepada semua ajaran Kristus yang ada di dalam Alkitab. Perkataan Kristus itu berbicara tentang pengajarannya. Apa yang Kristus ajarkan ketika Dia melayani di dalam dunia ini. Dan hari ini perkataan Kristus ada di tangan saudara. Di Alkitab, di dalam perenungan-perenungan yang kita lakukan. Dikatakan perkataan Kristus itu harus diam. Saudara, kata diam, tinggal artinya tinggal, menetap. Kita membiarkan firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Dikatakan juga perkataan Kristus harus diam dengan segala kekayaannya. Saudara, firman Tuhan bukan hal yang sepele, saudara, hal yang dangkal. Tetapi firman Tuhan kaya dengan hikmat, dengan kasih karunia, dengan penghiburan, dengan teguran dan kuasa untuk mengubah kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab adalah sumber kebenaran, pondasi hidup keluarga Kristen. Tanpa firman Tuhan, keluarga akan goyah. Tanpa firman Tuhan, keluarga akan rapuh. Tanpa firman Tuhan, keluarga akan kehilangan arah. Jadi kita betul-betul membutuhkan anugerah Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan. Hari ini saudara, mari ingatkan diri kita. Identitas kita di dalam Kristus. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang telah dipilih, dikuduskan dan dikasihi. Tuhan mau kita menjalani firman Tuhan itu melakukan hidup di dalam identitas sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, sebagai penutup hari ini saudara-saudara, sekarang di dalam perjalanan kehidupan kita begitu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Begitu banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita.
Begitu banyak hal yang bisa saudara-saudara menghancurkan hati kita kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, saya apakan firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena gereja bersama-sama kita sedang bertumbuh di dalam pembacaan firman Tuhan lewat Alkitab bersuara, lewat saudara yang suka membaca manual. Hari ini kita sudah sampai di 2 Samuel pasal yang ke-12. Saudara, kalau saudara sempat bersaat teduh pagi ini, saya mengajak kita semua, salah satu cara yang perlu kita lakukan di dalam saat teduh saudara, waktu saudara membaca firman, sebelum saudara membaca firman, mari berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Tuhan terangi hati kita. Kan kita baru bangun pagi, kita sudah ingat pekerjaan. Kita ingat tuntutan-tuntutan pekerjaan di kantor, di perusahaan dan sebagainya. Tetapi kita berdoa sebelum kita membaca firman, kita berdoa kepada Tuhan. Terangi hatiku Tuhan, supaya saya bisa mengerti akan firman Tuhan. Setelah saudara mengerti akan firman Tuhan, waktu saudara membaca, mungkin dapat pesan 1 kalimat atau 2 kalimat, ada pesan Tuhan, ada janji Tuhan, ada larangan, ada teguran. Kita harus meresponi setelah kita membaca firman Tuhan. Saudara, kalau saudara sempat membaca 2 Samuel 12 hari ini, saudara-saudara, itu saya merasakan bagaimana Tuhan mengasihi Daud. Kalau saudara sudah baca 2 Samuel hari ini, saudara-saudara, bagaimana ketika Raja Daud jatuh di dalam dosa, datang Tuhan mengutus Natan menegur dia. Saudara-saudara, kalimat yang sangat tajam menegur Daud pada saat itu. Natan bilang begini, bukankah aku besar, bukankah aku yang memilih engkau, bukankah aku yang mengurapi engkau, bukankah aku yang telah membebaskan kamu dari musuh-musuhmu, dari tangan Saul, dan semua hartanya Saul diberikan kepada Daud, sampai istri-istrinya diberikan kepada Daud. Dan kalimat yang sangat tajam mengatakan begini, masih kurangkah itu? Kenapa engkau menghina aku? Kalau masih kurang, aku akan tambah. Saudara-saudara, respon Daud pada saat itu, dia langsung mengatakan, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Itu respon yang benar, saudara. Begitu ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh Natan, saudara-saudara, dia langsung mengatakan, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Kadang-kadang kalau ada teguran datang kepada kita, kepada saya, di dalam pembacaan firman Tuhan, kita tidak mencari, saudara-saudara, saya minta maaf, semoga Tuhan menolong saya, menolong kita, saya tidak lebih baik dari saudara, dan kita semua sedang belajar, saya babak belur, saya sedang merangkak juga berusaha untuk mengerti bagian firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca firman, ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Misalnya ada teguran seperti Daud. Sangat jelas Daud langsung meresponi, aku telah berdosa kepada Tuhan. Kalimat berikutnya Natan mengatakan seperti ini. Karena engkau sudah melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Ke depan aku akan memperlihat keluarganya Daud itu akan hancur. Saudara-saudara, akan hancur, tetapi engkau tetap selamat. Saudara-saudara, saya tidak akan membahas hal itu. Tetapi saya rindu saudara-saudara pada pagi hari ini, di dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran, pondasi hidup kita, pondasi keluarga kita. Karena tanpa firman Tuhan, keluarga kita mudah goyah, mudah rapuh, kita kehilangan arah, bahkan kita gampang kepahitan, kita gampang tersinggung, dan juga kata-kata kita tajam-tajam keluar. Karena apa? Kita tidak dikendalikan oleh firman Tuhan sendiri. Saudara, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, seberapa pentingkah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara? Bagaimana saudara memandang Alkitab? Bagaimana saudara memperlakukan Alkitab? Apakah firman Tuhan sudah menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang berkata, saya sudah baca 3-4 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baik.
Tetapi tahukah saudara, itu firman Tuhan semakin dibaca, semakin kita melihat keindahannya. Semakin kita membaca dan merenungkannya, ternyata semua masalah kita terjawab oleh sebuah buku, yaitu Alkitab. Jadi firman Tuhan begitu penting di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Keluarga yang hidup di dalam kasih karunia bukanlah keluarga yang sempurna. Keluarga saya, keluarga saudara, keluarga kita semua bukanlah keluarga yang sempurna. Tetapi keluarga, mari menjadikan keluarga yang terus mau menjadikan firman Tuhan sebagai pusat hidup kita yang menuntun kita setiap hari dari hari ke hari. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi keluarga yang hidup dalam kasih karunia bukanlah keluarga yang sempurna. Sekali lagi dari awal saya mengatakan, kalau hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih percayakan orang tua di tengah-tengah keluarga kita, itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan percayakan anak, cucu, menantu di tengah-tengah keluarga, itu adalah anugerah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, keluarga seperti apa yang kita bangun saudara? Maukah saya dan saudara bersama-sama menjadikan Kristus, menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan kita? Saudara, kalau kita di dalam keluarga, kita memikirkan anak-anak kita, cucu kita, bagaimana dia sekolah, bagaimana dia besar, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menikah. Kalau bisa kita rindu juga berbagian di dalam rumah tangganya. Kalau bisa saya kasih sesuatu, ada warisan. Tetapi pagi ini, di dalam kasih kuasa dan anugerah Tuhan, ketika Tuhan berikan kesempatan kepada saudara mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita, wariskanlah hal yang paling penting, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Itu tidak akan dicuri oleh orang. Itu tidak akan hilang. Itu akan tinggal di dalam hatinya. Dimanapun dia akan berada, dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari mulai dari diri kita. Entah saudara sebagai orang tua. Entah saudara sebagai anak, siapapun kita hari ini. Mari jadikan firman Tuhan penuntun hidup kita. Sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber anugerah di dalam seluruh area kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah belajar firman-Mu, walaupun jauh dari jelas Tuhan. Roh Kudus kiranya menjelaskan firman itu di hati kami. Tolonglah kami sebagai keluarga, berikan kami kekuatan, kami bersyukur Engkau berikan kami identitas. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami menghidupi identitas itu. Di tengah-tengah dunia yang sulit dan berat ini. Biarlah Tuhan memampukan kami agar kami menjadikan firman Tuhan penuntun hidup kami. Di dalam segala keadaan kami. Kami menjadikan firman Tuhan sumber kekuatan kami. Agar kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.